Welcome to Sarang Film. Di video kali ini, gua akan membawakan cerita film yang berjudul Hush, yang dirilis tahun 2016. Film ini sebenarnya bukan asli film horor. Tidak ada unsur hantu atau hal-hal mistik. Tapi, siap-siap deg-degan ya kalau nonton film ini. Oke, biar gak kelamaan, langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Film diawali dengan menunjukkan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Di rumah itu, ada seorang wanita yang bernama Medyong. Medyong adalah seorang wanita tunarungu dan penulis yang kehilangan kemampuannya untuk mendengar dan berbicara. Berharap untuk memajukan karirnya sebagai penulis, dia menjalani kehidupan yang terisolasi di hutan bersama kucingnya. Saat dia sedang melihat resep masakan, dia mendapat pesan dari temannya yang bernama Sarah. Sarah bilang kalau dia bosan karena pacarnya tidak ngapelin dia dan ingin datang mengunjungi rumah Medi. Kemudian, dengan bahasa isyarat, mereka membahas buku karya Medi. Sarah bangga dan penasaran akan kehebatan Medi dalam menulis. Saat mendiskusikan tulisannya, Medi menjelaskan bahwa dia sudah mendengar banyak suara yang tidak bisa ia hentikan. Tapi, ia merasa bahwa suara itu berasal dari ibunya. Namun tiba-tiba, ternyata sebuah alarm berbunyi akibat Medi lupa kalau dia sedang memanggang sesuatu. Malam pun datang, Sarah bergegas untuk kembali pulang. Saat waktu luang, Medi melihat kembali hasil dari tulisannya. Tapi tiba-tiba, pria psikopat itu bingung karena Medi tidak bereaksi saat temannya itu dibunuh. Lalu dengan cepat menyadari bahwa Medi tuli dan memutuskan untuk menjadikannya korban. Pria itu masuk menyelinap ke rumah Medi, tapi Medi tidak mengetahui dan terus melakukan kegiatannya. Gak lama kemudian, dia mendapatkan panggilan telepon dari adiknya yang bernama Max. Max bertanya kapan kakaknya akan pulang setelah 1 tahun berada di rumah itu. Saat mereka sedang asik mengobrol, ternyata pria psikopat itu memanfaatkan situasi dengan mengambil HP milik Medi. Max mengira ada sesuatu yang bergerak di belakang kakaknya itu, namun Medi menyangkal bahwa itu kucing miliknya. Setelah beberapa lama, Medi menyadari kucingnya yang telah lama pergi dan belum kembali. Medi lalu mencari keberadaan kucingnya tersebut, namun tidak berhasil. Saat Medi kembali dan membuka laptop, dia kaget karena dia mendapatkan pesan yang berasal dari HP miliknya. Medi menyadari bahwa ada yang tidak beres di rumahnya dan segera mengeceknya. Dia langsung berlari menuju pintu dan langsung menguncinya. Medi pun takut dan panik saat pria itu berusaha memaksa masuk ke dalam rumahnya. Pria psikopat itu terus mencari jalan, namun Medi lebih dulu bisa menguncinya. Kemudian, Medi berusaha mendapatkan bantuan dengan melakukan panggilan. Tapi tiba-tiba, tidak tersedianya jaringan internet membuat Medi panik dan mencoba mencari hotspot gratis. Tapi, semua hal itu sia-sia. Kemudian, pria psikopat itu membocorkan ban milik Medi agar Medi tidak bisa melarikan diri dari rumah itu. Medi menulis pesan di pintu kaca untuk pria itu bahwa dia tidak akan mengatakan kepada siapapun dan dia juga tidak melihat wajah pria itu. Lalu, Medi pun juga menulis bahwa pacarnya akan segera pulang. Akan tetapi, pria psikopat itu menanggapi dengan membuka topengnya dan malah memperlihatkan wajah aslinya. Seketika itu, Medi melihat dan memahami gerak bibir dari pria psikopat itu, yang berkata bahwa dia dapat masuk kapanpun ia mau. Rupanya ia tidak memaksa masuk karena niatnya untuk bersenang-senang dahulu. Kemudian, Medi semakin ketakutan dan berusaha mencari alat untuk bertahan.
Medi pun menutup dan mengunci semua jendela agar pria psikopat itu tidak dapat masuk. Medi masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi, lalu tiba-tiba Medi mencoba mengalihkan perhatian pria psikopat itu dengan alarm mobilnya. Aksi Medi pun berhasil membuat pria psikopat itu menuju ke mobilnya. Sementara itu, dia langsung berusaha untuk mengambil HP milik Sarah. Namun sebelum berhasil, dia ketahuan sama pria psikopat itu. Pria psikopat itu meraung kesakitan karena tangannya terjepit jendela saat ingin menarik Medi. Tapi kemudian, pria psikopat itu malah mengejek Medi lalu mengambil anting milik Sarah. Akhirnya, Medi memberanikan diri untuk kabur. Tapi sebelumnya, dia bersembunyi di kolong rumah dan menunggu waktu yang tepat. Setelah melakukan aksinya, ia tetap gagal. Ketika mencoba melarikan diri melalui jendela lantai 2, Medi ditembak di kaki oleh pria psikopat itu dengan panah. Tapi, dia berhasil menjatuhkan pria psikopat itu dari atap dan mencuri senjatanya. Lalu, Medi kembali masuk ke dalam rumahnya dengan kaki pincang. Medi yang terluka berusaha mengobati dirinya. Kemudian, Medi berusaha untuk memasangkan anak panah pada senjata itu. Tapi ternyata, pria psikopat itu melihat yang dilakukan Medi. Tak lama, datanglah John untuk mencari Sarah. John bingung karena tak ada respon saat dia mengetuk-ngetuk pintu. Dia kebingungan dengan tulisan-tulisan yang ada pada pintu. Lalu, datanglah pria psikopat itu dengan berpura-pura menjadi polisi dan menginterogasi. John langsung percaya kalau pria psikopat itu adalah seorang polisi dan menjelaskan bahwa dia datang untuk menjemput pacarnya. Kemudian, pria psikopat itu berkata bahwa dia menerima sebuah panggilan dan langsung datang untuk memeriksa, tapi tak bisa masuk ke dalam rumah karena terkunci. John tersadar bahwa Medi adalah tunarungu dan tidak mungkin melakukan panggilan. Lalu dia mulai curiga kepada pria psikopat itu yang mengaku polisi. John ingin melumpuhkannya dan membohongi pria psikopat itu dengan berkata bahwa Medi menyimpan kunci cadangan di teras rumah. Setelah itu, John mengambil batu dan mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi tiba-tiba John akhirnya tertusuk oleh pria psikopat itu dan dia pingsan akibat darahnya terus mengalir. Namun tiba-tiba sementara itu, Medi hanya bisa melihat pertikaian tersebut, dan John menyuruh Medi untuk segera kabur dari sana. Medi akhirnya berlari sekuat tenaga untuk kabur, namun ternyata itu hanyalah pikiran fiktif belaka dari Medi saja, seolah Medi tak bisa berbuat banyak untuk menghadapi keadaan ini, dan akan mati jika salah bertindak untuk kabur. Seketika itu, John akhirnya tewas karena telah kehabisan banyak darah. Medi kini telah putus asa dan hanya duduk termenung di dalam rumah. Tapi pada akhirnya, Medi bertekad untuk membunuh pria psikopat itu. Saat pria psikopat itu duduk santai mengulur waktu untuk membunuh Medi, muncullah kucing milik Medi di hadapan pria psikopat itu. Hingga pada akhirnya, nyawa kucing itu dalam bahaya. Lalu tiba-tiba
Seketika itu, pria psikopat marah dan langsung mengejar Medi. Namun saat Medi ingin menutup pintunya, dia menjatuhkan anak panahnya. Ketika ingin mengambil anak panah itu, pria psikopat berhasil meraih pintu dan menggesernya, menyebabkan tangan Medi terjepit dan pria psikopat itu menginjak tangan Medi sampai remuk. Kemudian, pria psikopat itu berkata sudah saatnya dia masuk ke dalam. Dan tak lama kemudian, Medi pun bangun lalu berkata lakukan saja sambil mengejek. Dia berusaha tetap sadar meski pandangannya sudah tidak jelas. Medi tak mengetahui bahwa pria psikopat itu sudah ada di belakangnya. Merasa dirinya tidak terdengar oleh Medi, pria psikopat itu pun ngomong bahwa dia akan segera membunuhnya. Namun pria psikopat itu tidak sadar bahwa omongannya mengembuskan angin dan uap yang bisa dirasakan oleh Medi. Medi pun akhirnya berhasil melukai pria psikopat itu. Setelah itu, Medi pergi ke dapur untuk bersembunyi. Gak lama kemudian, pria psikopat itu menemukannya. Lalu, mata pria psikopat itu disemprot dan membuat matanya perih. Pria psikopat itu langsung mencekik Medi dan membuat dia lemas tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba, setelah itu, Medi pun berhasil mendapatkan HP miliknya dan langsung menelpon polisi. Tak lama kemudian, dia keluar dan berhasil bertahan hidup. Dan film pun selesai. Film yang sangat menegangkan.